Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah salat subuh Masjid Al-Ikhlas rahimahullah, betapa pentingnya dan betapa menentukannya masalah ikhlas ini dalam diterima atau tidaknya ibadah seseorang, sehingga luar biasa perhatian para ulama terhadap masalah yang satu ini. Bahkan sebagian kemudian saking khawatir kalau keikhlasan itu tidak dicapai, mereka pun berpandangan yang menurut Al-Quran dan Sunnah, menurut para ulama fikih, ini sudah terlalu jauh dari pemahaman ikhlas yang dimaksud. Terutama sekali dari pandangan kaum sufi atau para ahli tasawuf. Karena itulah pada hari ini kita ingin mencoba membahas tentang beberapa pemahaman yang salah terhadap ikhlas itu. Mungkin berlebihan lah gitu ya. Memang sesuatu yang berlebihan itu memang tidak baik gitu ya. Terlalu banyak makan nggak baik, terlalu banyak minum nggak baik, terlalu banyak tidur ya. Terlalu banyak istri nggak baik tuh, ibu-ibu ribut. Ibu-ibu gitu ya. Di antara pemahaman mereka yang berlebihan, dianggap sangat berlebihan oleh para ulama-ulama fikih, termasuk mazhab yang 4 tentunya, ketika mereka berpandangan bahwa keikhlasan itu hanya bisa dicapai manakala seseorang itu sudah bisa mengosongkan kecenderungan di dalam dirinya, sehingga dia tidak punya lagi pemikiran, perasaan kecuali hanya untuk Allah, sehingga ada lagi pemikiran yang lain. Apa itu mungkin manusia melakukan itu ya? Mereka mendasari pendapatnya kepada Quran surah Al-Qasas ayat 10 tentang kisah ibunda Nabi Musa alaihissalam. Kita tahu sejarahnya bahwa berdasarkan masukan dari tukang-tukang sihir ya, dari dulu yang namanya penguasa itu selalu mempergunakan orang-orang semacam ini untuk memberi masukan gitu ya. Orang pinter ya. Orang pinter, dukun gitu. Jadi akhirnya diambillah keputusan, karena kata tukang sihir ini akan muncul dari Bani Israel seorang pria yang artinya akan menghabisi Firaun. Maka takutlah Firaun, sehingga diputuskanlah semua bayi laki-laki itu harus dibunuh. Tapi keputusan ini kemudian diralat, sebab kalau semua anak laki-laki, bayi laki-laki dibunuh, habis laki-laki. Maka diputuskan lagi bahwa yang dibunuh itu yang lahir pada tahun tertentu gitu kan, nanti jadi bersilang gitu ya. Tahun ini dibunuh semua, nanti tahun depan tidak gitu. Nabi Harun kebetulan lahir pada tahun di mana tahun yang anak-anak laki-laki itu tidak dibunuh. Aman itu kalau Nabi Harun. Nah, Nabi Musa lahir pada tahun di mana diputuskan semua bayi laki-laki itu harus dibunuh. Maka tentu seorang ibu bagaimana perasaannya. Maka setelah Allah kemudian mewahyukan kepada ibunda Nabi Musa agar menyelamatkan putranya itu dengan menghanyutkan di sungai Nil.
Ya sebagai manusia, perasaan manusia tentu ya ada perasaan was-was gitu ya. Apakah anaknya akan selamat atau tidak. Maka digambarkan di dalam ayat 10 Quran surat Al-Qasas itu, wa asbaha fuad ummi Musa farighan. Maka pada waktu itu kata Allah, hati ibunda Nabi Musa itu sepenuhnya hanya memikirkan anaknya. Nah itu ya. Nah ini yang dijadikan dasar oleh orang tasawuf, bahwa dimungkinkan seorang manusia itu perhatian dan perasaan pemikirannya itu hanya tertuju pada satu masalah. Misalnya ketika seorang sedang mencintai orang lain, maka yang ada dalam pikirannya itu hanya si eta, si fulan gitu ya. Atau ketika seseorang itu sedang diselimuti oleh perasaan takut yang luar biasa, sehingga dia perhatiannya hanya kepada itu. Itu benar ya, tapi tidak berarti bahwa dia tidak memikirkan yang lain. Sangat tidak mungkin gitu ya. Dia lalu tidak memikirkan hal yang lain. Jadi ketika dia konsentrasi terhadap satu masalah, tidak berarti bahwa dia betul-betul tidak memikirkan yang lain. Sebagai contoh misalnya, ketika kita dituntut untuk sholat itu dalam keadaan khusyuk, artinya perhatian kita hanya kepada Allah lewat bacaan yang kita baca. Tapi kan gak mungkin kita harus menghilangkan penglihatan, perasaan, pendengaran yang lain. Kalau masing-masing khusyuk itu sampai sudah tidak mendengar suara yang lain dan sebagainya, lalu bagaimana makmum bisa membetulkan imam yang salah? Imam salah ya, tersaladar ya makmum itu gitu ya. Bahkan dulu konon gitu ya, ada pemilihan pemimpin itu. Setelah diadakan pemilihan, akhirnya muncullah 2 calon itu. Hanya diputuskan untuk menguji 2 calon itu, dua-duanya diminta untuk sholat sunnah gitu. Nah sholat mereka, lalu dibunyikan gendang gitu ya, bunyikan gendang. Setelah sholat ditanya yang satu, waktu sholat tadi kamu mendengar sesuatu? Oh sama sekali tidak ada, saya tidak mendengar sesuatu. Nah, sudah bagus kata yang tim penguji itu. Lalu yang satu lagi ditanya, ketika kamu sholat tadi, adakah kamu mendengar sesuatu? Mendengar suara itu. Maka dipilihlah jadi pemimpin yang nomor 2 itu. Kahiji wadul, bohong itu sengadengnya itu. Ya. Bahaya itu kalau sampai tidak mendengar suara begitu, nanti tidak bisa mendengar jeritan rakyat. Jadi sehingga di kalangan orang-orang sufi ini ya, ada yang mereka mendefinisikan tarekat. Jadi untuk kita mencapai keikhlasan, menggapai ridha Allah, kita harus menempuh tarekat. Jadi kalau kita gambarkan Allah gitu ya, lalu kita ada di bawahnya, kita harus mendekatkan diri pada Allah itu. Untuk bisa dekat itu kita harus menempuh tarekat, jalan ya. Kalau orang-orang ulama fikih menyebutnya syariat. Jadi tarekat itu didefinisikan oleh para ahli sufi, termasuk Imam Al-Ghazali mendefinisikannya taqdimul mujahadah wa mahwis sifatul mazmumah wa qat'il ala'i kullaha. Jadi tarekat itu berusaha dengan sungguh-sungguh, mujahadah, dengan tidak puas karena baru melakukan yang diwajibkan, lalu dia memperbanyak ibadah-ibadah sunnah. Tidak puas dengan hanya meninggalkan yang haram,
Apa saja yang tidak disukai oleh Allah walaupun tingkatnya makruh, dia tinggalkan. Jadi seorang kalau ingin mendekatkan diri pada Allah harus bermujahadah seperti itu. Sampai di sini kita sepakat. Para ulama fikih sepakat. Memang untuk mendekatkan diri pada Allah ya harus begitu. Jangan kita merasa puas kalau sudah melakukan sholat-sholat yang diwajibkan. Perbanyaklah sholat sunnah. Kalau baru melakukan yang wajib, meninggalkan yang haram, tingkatannya itu baru muslim. Sedangkan kalau sudah tidak puas karena baru melakukan yang wajib, banyak melakukan yang sunnah, maka tingkatannya sudah naik jadi muhsin. Ya. Jadi orang yang muhsin itu orang yang tidak hanya melakukan yang diwajibkan Allah, tapi juga yang sunnah. Tidak hanya meninggalkan yang dilarang, haram, tapi juga yang makruh. Nah itu. Yang kedua, wa mahwis sifatul mazmumah, menghapus segala sifat-sifat yang tidak baik. Nah ini yang dipersoalkan, Pak. Apa mungkin kita manusia bisa menghapus kecenderungan yang tidak baik yang ada dalam diri kita? Padahal Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita manusia sejak kita lahir sudah membawa dua kecenderungan. Di Quran surat As-Sams ayat 7 bisa dibaca sampai dengan ayat 10, bahwa masing-masing kita manusia itu punya dua kecenderungan, baik dan buruk. Fujur, itu kecenderungan yang tidak baik, kecenderungan untuk kufur pada Allah, kecenderungan untuk berbuat maksiat, berbuat zalim, berbuat durhaka, apa sajalah yang tidak baik ada pada diri manusia. Tapi juga Allah menciptakan ada kecenderungan takwa, itu positif semua, beriman, beramal soleh, berbuat adil, bijaksana dan seterusnya. Itu tidak bisa hilang dari kita sampai dengan sakratul maut. Atau sekarang saya izinkan saya bertanya, Bapak Ibu punya nggak kecenderungan untuk kafir? Atau ulah kafir, atau ulah, ada nggak kecenderungan? Sebenarnya ada nggak kecenderungan, ya, kecenderungan untuk berbuat maksiat? Ada nggak? Saya perlu ya jawaban ini, ada nggak? Nah, ya, ada. Ya, alhamdulillah, saya teruskan. Soalnya kalau nanti jawaban Bapak Ibu sekalian udah ada, nah saya mau pulang. Saya pulang, karena berarti yang sedang saya hadapi ini malaikat semua. Selama kita itu manusia, pasti kita punya kecenderungan itu. Bahwa alhamdulillah kita tidak melakukannya, karena kita berhasil menekan kecenderungan itu untuk tidak muncul. Maka qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah, berbahagialah orang yang mampu menekan kecenderungan fujur itu untuk tidak muncul. Dan berbahaya dan celakalah orang yang sebaliknya itu, malah kecenderungan fujurnya yang dominan dalam hidupnya. Jadi karena itu setiap manusia setiap saat bisa berubah. Yang kafir hari ini besok bisa berubah jadi beriman. Yang mukmin soleh hari ini bisa saja besok murtad, balik jadi kafir. Anu soleh luar biasa hari ini bisa berbuat maksiat, yang ahli maksiat bisa menjadi orang paling soleh. Semua manusia bisa berubah. Karenanya sebelum sakratul maut kita nggak bisa membuat keputusan. Kita lihat ada orang kafir luar biasa kafir itu. Iya mah pinarakaeun pisan jalma teh. Belum tentu, Pak. Belum tentu, mungkin besok dia masuk Islam. Siapa yang mengira
kalau Umar bin Khattab itu akan masuk Islam. Nggak ada, saya kira. Nggak ada yang mengira. Begitu bencinya dia terhadap Rasulullah SAW, terhadap Islam dan terhadap pribadi Rasulullah. Kan sempat dia sudah menghunus pedang, Pak. Dia cari di mana Muhammad. Saya tebas batang lehernya itu. Lalu masuk Islamnya Umar bin Khattab itu saat dia sudah menghunus pedang ingin membunuh Rasulullah. Bisa masuk Islamnya. Ada kecenderungan itu. Hanya karena tersentuh oleh beberapa ayat Quran yang dibaca oleh adik perempuannya. Muncul si kecenderungan takwanya itu masuk Islam. Siapa yang mengira bahwa orang sekafir Khalid bin Walid itu akan masuk Islam? Waktu beliau masuk Islam itu kan sempat beliau memohon kepada Rasulullah SAW, tolong Rasulullah, rasanya sulit saya menahan perasaan saya ketika saya membayangkan berapa leher umat Islam yang saya tebas di perang Badar dan di perang Uhud. Dia panglima perang. Tolong doakan agar Allah berkenan mengampuni dosa saya. Kata Rasulullah, Khalid, sejak kamu masuk Islam, semua dosa itu sudah dihapus oleh Allah. Alhamdulillah, kata Khalid. Tapi izinkan Rasulullah, saya mendengar engkau mendoakan saya. Baik, kata Rasulullah, kalau itu yang kamu inginkan. Lalu Rasulullah berdoa, baru tenang hatinya. Bayangkan berapa leher umat Islam yang ditebasnya. Siapa mengira kalau dia mau masuk Islam? Ya panglima perang, panglima perang. Akhirnya malah jadi panglima perang umat Islam. Siapa juga yang mengira bahwa Amr bin As itu juga akan masuk Islam? Mereka orang-orang yang sangat membenci Rasulullah, membenci Islam, bisa masuk Islam. Ya semua bisa berubah, Pak. Orang yang mukmin dan soleh luar biasa bisa saja besok murtad, sangat bisa terjadi semua itu. Itulah sebabnya kenapa kita perlu menjaga keimanan dan keislaman kita ini dengan kita selalu mengingatkan seperti ini. Maka pantas Allah menyatakan tidak akan selamat seseorang kalau dia hanya bermodal iman dan amal saleh saja. Kenapa? Dia bisa berubah. Maka harus terwujud dalam kehidupan masyarakat itu watawasau bil haq watawasau bis sabr, saling ingat mengingatkan. Yang kebetulan sedang muncul fujurnya, ada yang mengingatkan itu, sehingga dia segera istighfar kembali lagi. Kalau enggak bisa lanjut. Jadi nggak bisa hilang itu, nggak mungkin bisa dihilangkan itu, yang bisa ditekan agar itu tidak muncul. Para rasul, para nabi termasuk Rasulullah SAW punya kecenderungan itu. Cuman lah keistimewaannya kalau Rasulullah SAW itu dimaksum, para nabi itu dilindungi oleh Allah supaya kecenderungan fujurnya itu tidak muncul. Nah, itulah kelebihan para nabi, para rasul itu. Karena mereka membawa risalah, nggak boleh punya kecenderungan itu muncul gitu kan, berbahaya itu. Nanti firman Allah sudah sampai, lalu mereka hoream itu menyampaikan sehingga itu kacau itu. Maka kecenderungan itu tidak muncul karena dilindungi oleh Allah. Nah, kita manusia biasa ya pasti ada kecenderungan itu. Maka hidup kita itu setiap hari, setiap saat perang terus, Pak. Perang terus itu, mana yang bakal muncul itu ya. Nah itu ya. Kadang-kadang soleh, isuk-isuk berangna. Ya gitu, rada tersoleh, tersoleh pisan, pentingnya soleh deui gitu. Hari ini soleh, besok enggak gitu. Jadi bisa berubah-ubah seperti itu. Ya. Ya kecuali jemaah di sini ya, alhamdulillah istiqomah soleh terus gitu. Aminnya rada kurang tarik, cek saya mah dah. Sehingga rada teu yakin gitu. Mudah-mudahan jadi doa ya. Nah, jadi dalam Islam tidak berarti bahwa kita
untuk bisa mencapai keikhlasan beribadah kepada Allah itu kita harus menghilangkan unsur dunia. Karena di sana kemudian di dalam definisi Imam Al-Ghazali itu waqat'il ala'i kullaha, memutuskan hubungan dengan urusan dunia yang mengganggu untuk mencapai tujuan ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dalam dunia tasawuf itu ada istilah mereka uzlah, mengasingkan diri. Jadi kalau ketemu lingkungan yang nggak baik, tinggalkan. Nah itu yang kemudian ditentang oleh para ulama fikih. Loh, lingkungan yang tidak baik itu jangan ditinggalkan, diperbaiki supaya dia berubah menjadi baik. Gitu. Nah kalau lingkungan yang tidak baik ditinggalkan oleh orang-orang yang baik, lah kapan mereka akan jadi baiknya? Siapa yang mengingatkan mereka, kan itu? Ya terkecuali kalau kita sudah tidak mampu lagi gitu, memperbaiki itu. Bahkan kemungkinan besar kita yang bisa terseret dalam ketidakbaikan. Nah itu baru kita mungkin terpaksa harus mengasingkan diri, kan itu, untuk menyelamatkan diri. Nah, itu ya. Jadi dunia itu tidak harus kita tinggalkan, gitu ya. Itu berbeda karena dalam Islam sangat menentang itu. Di Quran surat Al-Qasas ayat 77 Allah jelas menyatakan wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Cari kebahagiaan akhirat, itu tujuan kita menjalani hidup ini, untuk menggapai kehidupan akhirat, itu tujuannya. Tapi untuk mencapai tujuan itu wala tansa nasibaka minad dunya, jangan juga kamu melupakan nasibmu di dunia. Lah dunia ini diciptakan untuk kita nikmati, Pak. Oleh kita siapa? Ya semua makhluk ciptaan Allah. Masa dunia ini hanya dinikmati oleh orang kafir gitu? Kita nggak boleh menikmatinya gitu. Ya. Masa yang boleh menikmati dunia itu hanya orang-orang kafir saja? Silahkan kita nikmati, Pak, dunia ini. Maka lihat di dalam Quran surah Al-A'raf ayat 32. Zuyina linnasi hubbus syahawati, bukan. Qul man harrama zinatallah allati akhraja li ibadihi wat thayyibati minar rizq. Siapa yang berani mengharamkan keindahan, kenikmatan yang Allah ciptakan untuk hamba-hambanya. Ini semua keindahan dunia ini, kenikmatan ini, silakan nikmati. Baik kafir maupun mukmin, dia punya hak untuk menikmati itu. Di akhirat, nanti surga itu hanya akan dinikmati oleh orang-orang yang beriman saja. Kalau yang dunia ini milik untuk kita nikmati semua. Allah menciptakan kambing, menciptakan sapi, menciptakan ayam, banyak sekali lah yang untuk kita nikmati, Pak. Makan dagingnya, Pak. Itu ya. Allah ciptakan banyak sekali ini ya, buah-buahan. Atau piraku kita tidak menikmatinya gitu. Nikmatilah gitu. Jadi untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala itu tidak berarti kita harus meninggalkan alam. Makanya Islam tidak sependapat dengan pemahaman di kalangan kaum Buddha gitu ya, yang mereka menyiksa diri gitu ya untuk mencapai keriduan itu dengan meninggalkan dunia itu. Atau mungkin ada ajaran di dalam Injil, tentu Injil yang sudah terjadi perubahan ya, karena ya nggak masuk akal juga itu ada ajaran seperti itu, di mana katanya anak Tuhannya itu menyatakan lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk surga. Coba perhatikan itu. Lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk surga. Berarti kalau ingin masuk surga nggak boleh kaya. Bagaimana bisa masuk surga orang kaya? Unta masuk lubang jarum mungkin nggak? Jarum segede naon? Betapa tidak mungkinnya
unta bisa masuk lubang jarum, maka lebih tidak mungkin lagi untuk bisa masuk surga orang kaya. Wah, itu enggak benar dalam Islam. Karena itu mustahil ya itu ya. Dalam Islam enggak ada salahnya kalau Bapak ingin kaya, jadilah orang yang terkaya kalau bisa di dunia ini. Hanya bedanya kita dengan orang yang kafir itu, kita hanya mau kaya kalau itu diridhoi oleh Allah. Kita hanya akan menikmati sesuatu di dunia ini kalau itu halal, dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah itu ya, karena kenapa? Tujuan kita memang mencapai akhirat, sehingga kenikmatan dunia ini tidak boleh kita menikmatinya yang bertentangan dengan tujuan kita untuk mencapai ridha Allah. Sehingga ketika kita akan menikmati sesuatu di dunia itu, kita bertanya, ini diridhoi atau tidak oleh Allah gitu. Ini diberkahi atau tidak oleh Allah. Ini halal atau tidak. Ketika kita yakin ini halal dan diridhoi Allah, baru kita mau menikmatinya. Mendingan kaya, mendingan miskin. Tarik area taman. Ya. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sampai mengatakan begini, dinarun anfaqtahu fi sabilillah, wa dinarun anfaqtahu fi raqabatin, wa dinarun tasaddaqta ala miskin, wa dinarun anfaqtahu ala ahlik. Satu dinar yang kamu nafkahkan untuk di jalan Allah, mulia itu. Satu dinar yang kamu nafkahkan untuk memerdekakan budak hamba saya. Oh, mulia sekali. Mulia ya. Dulu zaman perbudakan. Jadi Islam menganjurkan untuk kita merdekakan itu, karena nggak boleh ada manusia diperbudak. Semua manusia merdeka untuk menjalani hidupnya sebagaimana yang Allah merdekakan mereka untuk melakukan pilihan. Tinggal nanti nanggung resiko atas pilihannya kan itu. Dinarun, satu dinar yang kamu sedekahkan untuk fakir miskin, dan satu dinar yang kamu nafkahkan untuk istri dan anak keluargamu. A'zamuha ajran indallah, yang paling besar pahalanya di sisi Allah, satu dinar yang kamu nafkahkan untuk istri dan keluargamu. Bagi seorang suami mencari rezeki untuk bisa menafkahi keluarga, oh itu ibadah, ibadah yang sangat mulia. Bagaimana kita bisa memberi nafkah pada istri, anak, dan keluarga kalau kita tidak mencarinya, tidak mencari rezeki itu? Atau kita lihat di dalam sebuah hadis yang lain, pernah ada seorang yang miskin datang menemui Rasulullah SAW. Lalu beliau mengatakan, betapa bahagianya orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah orang kaya. Kenapa? Mereka banyak bisa beramal, bersedekah. Kita apa yang mau kita sedekahkan? Malah kita minta sedekah dari orang lain. Apa jawab Rasulullah? Awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaquna bihi. Bukankah Allah sudah menjadikan untuk kita sesuatu yang bisa kita jadikan sedekah? Anda mengucapkan subhanallah, itu satu sedekah. Habis sholat kita baca sedekah, baca sedekah, baca subhanallah berapa kali? 33 sedekah itu. Subhanallah itu satu sedekah. Anda mengucapkan hamdalah, alhamdulillah, itu sedekah kata Rasulullah. Allahu Akbar, sedekah. La ilaha illallah, sedekah. Jadi kita baca itu saja sudah 100 sedekah. Amar ma'ruf, sedekah. Nahil mungkar, sedekah. Jadi Anda miskin bukan berarti Anda tidak bisa bersedekah. Banyak yang bisa Anda lakukan untuk bersedekah, kata Rasulullah SAW. Lalu di ujung hadis itu Rasulullah mengatakan, wa fi bud'i ahadikum sedekah. Pada apa? Alat kelamin lah, apa ya? Ya, alat kelamin ya. Pada alat kelamin seseorang itu ada sedekah. Nah,
Rupanya bagian terakhir ini yang menarik para sahabat untuk bertanya. Lalu mereka bertanya, Rasulullah, ayati ahaduna sahwatahu wa yakuna lahu fiha ajrun? Adakah dengan demikian apabila seseorang memenuhi syahwatnya, kebutuhan seksualnya, berarti dia akan dapat pahala dari Allah? Luar biasa jawaban Rasulullah. Ara'aitum law wada'a fil haram alaysa yakuna alaihi wizrun? Bagaimana pendapat Anda andai kata dia menempatkan syahwatnya itu di hal yang haram, berzina? Apakah dia berdosa? Ya berdosa, Rasulullah, jelas berdosa. Nah begitulah kalau dia tempatkan syahwatnya itu, dia penuhi syahwatnya di tempat yang halal, yang diizinkan oleh Allah, maka dia dapat pahala. Jadi jangan pernah kita pisahkan urusan dunia itu ya. Itu kerjaan orang-orang sekuler itu. Bahwa yang namanya ibadah itu di sholat, di masjid, nanti di saum di bulan Ramadan. Sehingga di kantor itu sudah tidak ada lagi ibadah. Hidup kita ini semuanya ibadah, Pak. Jadi, selama kita niatkan untuk mencapai ridha Allah. Sehingga tidak berarti untuk kita menggapai keikhlasan ridha Allah itu kita harus menghilangkan dunia dari kehidupan kita. Bersenang-senanglah di dunia selama itu diizinkan kita untuk melakukannya. Boleh nggak Bu, Bapak Ibu, kita rekreasi gitu, ke suatu tempat lalu kita makan-makan di sana, boleh nggak? Ayo tuh. Ayo tuh, orang kemana itu? Makanya di masjid wae atau waktu kemana gitu, rekreasi. Dan ini terungkap dari sebuah hadis diriwayatkan dari seorang sahabat namanya Hanzalah. Ibu kenal Hanzalah ya? Ya, tahu lah beren. Hanzalah ini seorang sahabat, termasuk dia penulis wahyu. Berarti dia orang yang sangat dekat sekali dengan Rasul. Dia sangat dekat sekali dengan Rasul. Saat kapan Rasul menerima wahyu disampaikan, cepat tulis. Suatu ketika beliau mengikuti majelis Rasulullah SAW. Dalam majelis itu Rasulullah membicarakan tentang kehidupan di akhirat, surga dan neraka. Saat beliau menjelaskan neraka, hampir semua yang hadir sahabat nangis, Pak. Membayangkan bagaimana keadaan neraka itu. Setelah itu pulang, selesai majelis itu. Begitu pulang sampai ke rumah, katanya, saya ketemu istri dan anak-anak, bercandalah, ketawa-ketawa. Lalu saya berpikir, loh, tadi saya di hadapan Rasul, di majelis Rasul, menangis. Datang kembali ke rumah, seserian deh, seperti sudah nggak ada lagi urusan akhirat itu. Maka timbullah keraguan dalam dirinya. Jangan-jangan dia bukan orang yang soleh di mata Allah itu. Akhirnya keluar dia dari rumah, dicarinya Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa Abu Bakar yang dicari? Ini orang pertama masuk Islam dan orang yang sangat dekat dengan Rasulullah dan terkenal kesolehannya. Lalu Hanzalah bercerita, tadi kami di majelis Rasulullah SAW, Rasulullah menjelaskan tentang surga dan neraka. Ketika menjelaskan neraka, kami nangis semua, termasuk saya. Begitu saya pulang ke rumah ketemu istri dan anak-anak, seserian dia. Ini jangan-jangan saya ini bukan orang yang soleh di mata Allah. Apa jawab Abu Bakar? Sarwa, saya kayak gitu. Sama, saya juga seperti itu. Maka mereka berdua kemudian mencoba menemui Rasulullah SAW. Lalu diceritakan semua itu. Apa jawab Rasulullah? Ya Hanzalah, lau kuntum inda ahlikum kama takununa indi la safahatukumul malaikah. Jika kalian waktu bersama saya mendengarkan firman Allah dan sebagainya, sama seperti waktu kamu berada bersama keluargamu, pasti malaikat segera akan turun untuk memeluk kalian.
Gak mungkin itu Hanzalah. Saatan sekali kamu ingat akhirat, setelah itu ingatlah dunia, cari kenikmatan dunia, nanti kembali lagi itu. Selama waktu kamu mencari dunia itu, tetap kamu ingat akhirat, sehingga yang kamu kejar di dunia itu maka sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu Rasulullah SAW. Nah, tenang ya kita ya, mudah-mudahan aman lah kita ya. Jika nama aman lah dari sisi ini ya. Nah, ini ada satu hadis lagi. Suatu ketika ada 3 orang datang ke rumah Rasulullah SAW ingin mengetahui bagaimana ibadah Rasulullah. Kebetulan Rasulullah SAW itu sedang tidak ada di rumah. Maka mereka pun kemudian memperkenalkan diri mereka di depan istri Rasulullah. Yang satu mengatakan, demi agar saya bisa beribadah kepada Allah untuk menggapai ridhonya, ikhlas itu artinya ya, maka saya tahajud setiap malam sepanjang malam. Tiap malam tahajud sepanjang malam. Jadi mungkin istirahatnya siang ya. Setiap malam sepanjang malam saya tahajud. Kata yang satu lagi, demi untuk bisa beribadah kepada Allah, saya saum sepanjang tahun. Nggak ada satu hari tidak saum. Yang satu lagi mengatakan, demi untuk beribadah kepada Allah, saya tidak menikah sampai saat ini dan tidak akan pernah menikah. Takut nanti kalau menikah kurang ibadahnya. Belum lagi Aisyah menanggapi pernyataan ketiga orang ini, Rasulullah muncul. Lalu Rasul mengatakan, kaliankah tadi yang menyatakan begini-begini dan begitu? Ya, kata mereka. Amma ana, sedangkan aku, kata Rasulullah, saya tahajud setiap malam, tapi tidak sepanjang malam. Kenapa? Loh, badan kita punya hak untuk istirahat. Saya saum sunnah tidak sepanjang tahun. Badan kita punya hak untuk menikmati makan minum di siang hari. Nah, maka nanti dalam hadis yang lain Rasul mengatakan, kalaupun kalian ingin saum sunnah sebanyak-banyaknya, paling tinggi itu saum Nabi Daud. Sehari saum, sehari tidak. Itu sudah paling tinggi itu. Dan saya, kata Rasulullah, saya menikah. Nah, untuk apa ada wanita kalau bukan untuk dinikahi? Faman raghiba an sunnati. Nah, lalu di ujung hadis itu Rasul mengatakan, barang siapa yang tidak menyukai sunnahku, membenci sunnahku, tidak mau mengikuti sunnahku, ya jangan pernah mengaku umatku, kata Rasulullah. Ya itu ya. Jadi kita harus mengikuti sunnah Rasulullah. Dialah yang menerima aturan Islam dari Allah. Dialah yang paling tahu apa yang harus kita lakukan menurut Allah Subhanahu wa taala. Jangan membawa perasaan kita. Berlebihan itu salah itu. Berlebihan itu salah itu. Makanya ya jangan pernah kita berlebihan gitu ya. Segala yang berlebihan itu tidak baik. Musrif itu kalau dalam Al-Qur'an itu berlebihan gitu ya. Melebihi batas. Sholat subuh itu batasnya 2, jangan 3. Berlebihan itu. Jadi sholat maghrib itu 3, ya sudah 3, jangan 5 gitu. Itu berlebihan gitu ya. Nah itu ya pandangan yang keliru dianggap. Nah dalam pandangan mereka, kalau sudah seseorang itu sudah menempuh tarekat, maka dia sudah naik ke tingkat ma'rifat. Pernah dengar istilah ini? Ma'rifat itu. Sampai di sini masih aman, Pak. Lalu mereka nanti ada lagi yang berpendapat, nah ini sudah sesat kalau ini. Yaitu mereka sudah sampai pada tingkat fana. Naik lagi dari ma'rifat itu, sudah naik lagi ke tingkat fana. Sudah menyatu dengan Allah. Nah itu. Fana itu menyatu dengan Allah. Sehingga keluarlah pernyataan mereka itu.
Allahu ana wa ana Allah. Allah itu saya dan saya itulah Allah. Sehingga mereka sudah tidak sholat lagi, Pak. Tidak saum. Ketika ditanya, kenapa Anda tidak sholat? Loh, saya sholat untuk siapa? Ya untuk Allah. Loh, Allah kan saya. Saya Allah. Ah, sesat sudah itu. Tapi tidak semua kalangan sufi seperti ini, Pak, ya. Ada kalangan sufi yang sampai pada tingkat sesat seperti itu. Waktu saya dulu di Mesir, Pak, belajar di Mesir, itu saya perhatikan di peringatan bulan Maulid misalnya, itu mereka orang-orang sufi itu membuat kemah, Pak. Kemah-kemah malah di sekitar Al-Azhar, Pak. Ulama Azhar itu sudah bingung menghadapi mereka itu, Pak. Dari kalangan kebanyakan orang-orang yang ya kurang pendidikan itu. Saya hitung-hitung, saya datang ke kemah-kemahnya itu, saya perhatikan itu, dan saya tanya-tanya juga. Itu hampir ada 63 jenis tarekat, Pak. Kalau di kita kan yang terkenal ada tarekat Naksabandiyah, ya. Ada tarekat Naksabandiyah, ada tarekat itu. Mudah-mudahan Naksabandiyah tarekat yang benar itu. Mudah-mudahan. Saya nggak terlalu meneliti ya masalah itu. Itu ada 63 tarekat, Pak. Ada beberapa tarekat itu yang tadi sampai fana itu menurut mereka. Jadi mereka berzikir sambil melakukan gerakan-gerakan, muter segala macam itu, sampai aja jatuh, Pak, berbuih-buih gitu. Ah, itu sudah fana katanya. Sudah fana karena dia sudah tidak ingat sekeliling, hanya ingat benar menyatu dengan Allah. Nah, dari zikir kan, zikir itu untuk mengingat Allah, ya boro-boro mengingat Allah. Udah jika mabok, Pak. Mabok sudah tidak ingat sekelilingnya itu kan. Jadi sampai berbusa-busa itu keluar dari situ. Nah, itu sudah mulai nggak benar. Jadi pada prinsipnya ikhlas tidak dalam pengertian yang seperti itu gitu ya. Nah, terus pendapat mereka yang lain yang dinilai kurang tepat atau tidak tepat bahkan. Ketika mereka berpendapat keikhlasan itu hanya bisa dicapai ketika seorang ketika beribadah itu hanya mengharapkan ridha Allah, tidak boleh mengharapkan apa-apa. Termasuk tidak dibenarkan dalam beribadah dia mengharapkan bisa masuk surga. Atau dia beribadah karena takut kalau tidak beribadah dia akan masuk neraka. Maka dia sudah tidak ikhlas. Walaupun mereka tidak membatalkan ibadah itu, tapi menghukumkan orang yang beribadah dengan mengharapkan surga atau takut neraka itu makruh. Gak ada nilainya ibadah itu. Lebih baik gak ibadah sebenarnya. Sampai begitu pendapat mereka. Sehingga Imam Al-Ghazali ini menyatakan bahkan orang yang beribadah karena mengharapkan surga atau takut neraka itu ibadah tingkat budak yang gobi, malah budak yang tolol. Atau kita cari lagi istilah tolol yang lain. Apa budak? Karena tolol ini rada sensitif sekarang, Pak. Budak yang bodoh, ya, budak yang bodoh. Dungu. Nah, dungu lah, budak yang dungu. Sehingga terkenallah doa salah seorang tokoh sufi wanita, Robiah Al-Adawiyah. Di mana dalam doanya itu dia mengatakan begini, ya Allah, seandainya saya beribadah ini karena mengharapkan surgamu, jauhkan surga dari saya. Jika saya beribadah ini karena takut masuk nerakamu, masukkan saya ke dalam neraka ya Allah. Tapi jika saya beribadah ini karena mengharapkan ridhomu, karena engkaulah zat satu-satunya yang pantas diibadahi, engkaulah yang maha tahu di mana selayaknya saya ditempatkan. Nah, begitu doanya itu. Bapak Ibu pernah berdoa seperti itu? Kalau belum, wani itu ngadoa gitu. Berani nggak, Pak? Nggak usah, Bu. Hampir semua ulama fikih menyatakan ini ngawur, nggak benar. Nah, benar.
Tidak terganggu sedikit pun keikhlasan kita dalam beribadah pada Allah kalau di samping kita mengharap ridha Allah juga kita mengharapkan bisa memasuki surganya, bisa terhindar dari azab neraka. Kenapa? Mari kita lihat di dalam Al-Quran ada sekelompok orang yang saking solehnya dicintai oleh Allah, mereka diberi gelar dengan disandarkan nama mereka kepada nama Allah, yaitu Ibadur Rahman. Ini nanti bisa dibaca mulai dari Al-Furqan 63 sampai dengan selesai. Ada sekian kriteria kesolehan mereka. Saking solehnya mereka dengan kriteria kesolehannya itu, Allah memberi gelar mereka Ibadur Rahman, hamba-hambanya Allah yang Maha Pengasih. Nah, kalau Allah sudah mengatakan mereka Ibadur Rahman, wah itu sudah calon surga semua pasti, Pak. Nah, itu ya. Karena Allah yang memberinya, memberi julukannya. Kalau kita yang memberikan belum tentu, Pak. Kadang ada orang tua memberi nama anaknya Abdurrahman, ada yang Abdurrahim, Abdul Latif. Harapannya dia menjadi hamba Allah, bagus memberi nama. Tapi kenyataannya gitu kelakuan anak. Kelakuan goreng patut pisan itu. Ada kan itu. Tapi nggak apa-apa, artinya si orang tua itu memberi nama itu sekaligus doa kan, berharap anaknya kelak akan seperti itu. Tapi kemudian kurang dididik gitu. Jadi kuduna jadi goreng patut akhlaknya itu. Tapi kalau Allah yang sudah memberi gelar, pasti benar. Dari sekian kriteria kesolehannya itu yang Allah puji itu, di ayat 65-nya mereka mengatakan Rabbana srif anna azaba jahannam inna azabaha kana gharama. Ya Allah, jauhkan kami dari azab neraka jahanam. Takut mereka. Mereka takut dengan neraka jahanam. Allah puji, Pak. Mereka Ibadur Rahman. Jadi jangan khawatir, tidak terganggu keikhlasan kita kalau kita beribadah karena mengharapkan surga, takut neraka, Pak. Itu insya Allah semua ulama fikih sepakat, ya. Termasuk kita lihat lagi, Allah memberi gelar ulul albab, orang-orang yang benar-benar mempergunakan akalnya. Nah, bukan yang dungu tadi, ya. Menurut Allah benar-benar mempergunakan akalnya di jalan Allah. Bisa kita lihat dari Al-Imran 191 sampai 194. Ada sekian banyak doanya. Di akhir di 194 itu wala tukhzina yaumal qiyamah. Allah, jangan kau hinakan kami ya Allah di hari kiamat nanti. Yang dihinakan itu yang dimasukkan kemana? Ke neraka. Berarti mereka yang dipuji oleh Allah diberi gelar ulul albab itu takut dengan neraka. Ya tak? Kalau ini hamba-hamba Allah yang saleh, nah lihat lagi di Quran surah Al-Anbiya 90, juga di As-Su'ara 85 sampai 87. Ini ada doa dari Nabi Ibrahim, Nabi Zakaria, dan Nabi Yahya. Doa Nabi Ibrahim, waj'alni min warasati jannatin na'im. Ya Allah, jadikan aku termasuk pewaris surga. Minta surga itu. Ya, Nabi, Pak. Masa orang sufi itu lebih soleh dari Nabi gitu. Ya kan itu. Nabi saja mengharapkan surga. Nabi juga takut neraka. Doa Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Takut termasuk orang yang rugi masuk neraka. Nabi Adam, Pak. Jadi sangat tidak salah kalau kita dalam beribadah itu mengharapkan surga Allah Subhanahu wa taala, tidak mengganggu keikhlasan kita. Bahkan di Quran surah Al-Mutaffifin ayat 26 Allah memerintahkan kepada kita wa fi zalika falyatanafasil mutanafisun. Ada istilah munafasah. Apa itu? Ada istilah hasad, ada munafasah. Dua-duanya bersumber dari sumber yang sama, yaitu iri. Jadi iri itu jangan diartikan selalu negatif, Pak. Dasarnya iri itu bisa negatif, bisa positif.
ketika dia irinya itu terhadap orang lain dan berharap orang itu hancur, misalnya dia iri dengan kekayaan seseorang, lalu dia berharap orang itu jatuh miskin dan dia bersyukur ketika orang itu jatuh miskin, nah itu dengki, Pak. Itu yang nggak boleh. Itu hasad namanya. Dan itu berbahaya betul kalau kita menghadapi orang seperti ini. Karena kita tidak tahu juga siapa yang dengki kepada kita. Karena urusan dengki itu urusan dalam hati kan. Kita nggak bisa mengorek hati orang. Maka Allah memerintahkan kita untuk sering-sering kita berlindung pada Allah min syarri hasidin iza hasad. Nah ini jangan pernah kita miliki sifat itu. Ada iri yang positif, Pak. Iri yang positif itu iri dengan kesolehan orang lain. Iri dengan kesolehan orang lain, lalu dia tidak berharap orang yang soleh itu jatuh dari kesolehannya itu ya. Dia berharap orang itu tetap soleh, tapi dia ingin bisa mengalahkan kesolehan dia. Nah itu bagus, itu munafasah itu. Itu yang diperintahkan di Al-Mutaffifin 26 itu. Wa fi zalika falyatanafasil mutanafisun. Dalam hal yang seperti itu hendaklah kita bertanafus, bersaing, Pak. Bagus itu. Ada orang itu luar biasa ya, pas soleh, luar biasa soleh. Naon luar biasa kumaha? Dia itu paling tidak setiap minggu tuh minimal tahajud 3 malam. Oh gitu. Saya opat, saya akan berusaha opat saya. Pokoknya kudu leuwih ti pas soleh. Tadi pagi dia ngasih sedekah pada fakir miskin 100.000. Saya 100 hiji. Oh, nah kudu leuwih pokoknya mah. Jadi bersaing kita. Selalu ingin lebih dari orang lain tanpa kita berharap orang itu jatuh dari kesolehannya. Nah, itu hal yang positif. Bahkan untuk urusan keimanan dan ibadah-ibadah itu wajib orang punya perasaan munafasah ini. Falyatanafasil mutanafisun. Jadi apa yang ingin kita simpulkan di sini bahwa tidak salah kalau kita disibukkan dengan urusan dunia. Selama dunia yang kita kejar itu adalah dunia yang diberkahi dan diridhai, dihalalkan oleh Allah. Tidak mengganggu sama sekali keikhlasan kita dalam beribadah. Nanti coba lihat itu di Al-Jum'ah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila zikrillah. Ya, wahai orang yang beriman, jika diseru untuk melaksanakan salat di hari Jumat, maka penuhilah seruan itu untuk mengingat Allah. Itu kan? Harus salat kita. Coba lihat di ayat 10-nya. Dia 9, masih di ayat 9-nya. Wazarul baya. Tinggalkan jual beli. Maksudnya tinggalkan urusan dunia. Kenapa disebut jual beli? Karena memang dulu kehidupan itu masih terbatas. Ekonomi itu di urusan jual beli. Tidak seperti sekarang yang sudah berkembang seperti ini. Dan yang kedua, jual beli itu keuntungannya bisa langsung harita, Pak. Saya jual barang, saya terima keuntungan itu harita kan nih. Berbeda dengan petani, angkul, tanam gitu, baru 6 bulan kemudian baru panennya itu. Nah, maka dicontohkan jual beli karena itu yang paling cepat seorang bisa menikmati keuntungan gitu. Di ayat 10-nya, fa iza qudiyatis shalat. Jika salat sudah dilaksanakan, fantasiru fil ard. Bertebaranlah di muka bumi. Fantasiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Carilah karunia Allah. Jangan terus di masjid, Pak. Jangan terus salat. Cari karunia Allah Subhanahu wa taala. Diperintahkan kita untuk mencari karunia Allah, untuk mencari kenikmatan dunia ini. Itu ya. Tentu setelah sholat piraku mencari kenikmatan dunia dengan nipu batur nggak mungkin. Yang itu dengan memakan uang riba kan nggak mungkin. Setelah sholat terus korupsi nggak mungkin itu ya. Kecuali lamun sholat tetap pararuguh itu ya. Geuning eta menteri agama. Nah kena eta mah. Istilunya menteri agama.
Menteri Agama. Saya nggak membayangkan itu. Saya nggak membayangkan itu gimana mentalnya tuh ya, akhlaknya. Kalau orang misalnya mengkorupsi, saya kadang-kadang gini, pernah di masjid jemaah itu nangkep pencuri, Pak, curi sendal. Dia bilang kalau Anda mencuri sendal di pasar di mana gitu ya masih rada ilah. Bayangkan orang datang ke masjid untuk beribadah, sendalnya kamu curi, tentengan pisan, dia bilang itu. Jika tuh maling teneangan mana itulah ulah di masjid ting. Orang mau beribadah sampai nanti orang mungkin ada yang tidak mau di masjid pada sendal leungit bisa tentengan kan itu. Nah itu ya. Jadi kalau yang dikorupsi itu uang dana umat, orang mau haji, Pak, dikumpulkan terus dikorupsi, kan tentengan ini. Sehingga dia sudah punya hak untuk bisa naik haji, ditahan karena dijual. Wah itu mah mental nages, geus hancur-hancuran pisan itu. Lamun ningali gitu mah urang teh asa rada soleh gitu ya, lamun ningali gitu mah. asa rada soleh lamun ningali teh nya aya keneh nu kitu lah gitu. Itu asa rada soleh gitu. Jadi kita ambil satu contoh lagi sebelum kita akhiri. Salat itu ibadah bukan? Ibadah. Apa salah satu syarat untuk sahnya sholat? Menutup aurat. Kalau maaf kita telanjang bulat sholat, diterima nggak sholat kita? Tidak. Berarti ini syarat, Pak, untuk sahnya sholat. Jadi orang yang kemudian membuka pabrik tekstil, orang yang menjual tekstil, kemudian penjahit yang menjahitkan kita ini supaya kita bisa menutup aurat, beribadah nggak mereka? Beribadah, Pak, harusnya, Pak. Kalau enggak kita tidak bisa sholat, Pak. Untuk bisa sholat, Pak, perlu gerakan-gerakan dan harusnya berdiri kita, nanti ruku, ada sujud. Oh, badan kita harus sehat. Jadi makan tuh ibadah, Pak. Ibadah lah bentuk dahar orang kumarek nangtung. Bagaimana kita bisa kuat berdiri, Pak? Berarti para petani yang menanam padi dan sebagainya sampai mengolah itu sampai jadi beras, kemudian kita beli lagi jadi nasi kita makan, ibadah enggak itu? Ibadah, Pak. Kalau mereka tidak ada, kita enggak makan, Pak. Lalu para dokter yang meneliti penyakit dan sampai menemukan obat, terus mengoperasi kita dan sebagainya, ibadah tidak, Pak? Kalau kita garering semua kumaha saum teu bisa, haji teu bisa, salat gak bisa. Jadi itu ibadah itu nggak boleh kita sempitkan hanya semua itu terkait dengan ibadah, dan karenanya tidak berarti untuk kita beribadah kita harus meninggalkan dunia. Loh, dunia itu bagian dari ibadah kita kepada Allah sepanjang niatnya karena Allah dilakukan sesuai dengan aturan dan hukum Allah. Ke depan barulah nanti kita akan bahas apa saja yang bisa merusak keikhlasan, ya. Nanti kita akan bahas hawa nafsu, mungkin 2 kali pertemuan itu. Baru kita akan bahas riya, sum'ah. Mohon bersabar, ya, dengan bahasan ini. Saya coba sesingkat mungkin supaya bisa lebih cepat selesainya. Tapi mudah-mudahan bisa kita fahami apa keikhlasan itu yang dikehendaki dan apa yang harus kita perjuangkan, sehingga mudah-mudahan ibadah kita menjadi ibadah yang makbul di sisi Allah. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan, kalau ada. Ya? Oh, cukup. Oh ya. Ini cukup. Saya kira itu saja. Semoga Allah memberkahi dan meridhai kita sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.